Kalau gua nyalakan dapur, maka salah satu di antara lampu sini yang kita set sebagai dapur bakal menyala pastinya. Kita coba. Ya, yang ini nyala ya. Terus kalau ruang tamu kita nyalain, maka otomatis di situ LED-nya kalian bisa lihat nyala juga. Kalau toilet kita nyalain, nyala semuanya. Dan kalau kita matiin, udah sesuai dapur mati, gambarnya kembali seperti LED yang sudah padam. Lanjut ini mati, aman semuanya. Dan bahkan di sini kita bisa nyalain semuanya secara sekaligus ataupun mematikan semuanya secara sekaligus ataupun menyalakan semuanya dan mematikan satu persatu, itu terserah kalian. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan gua, dan di video kali ini gua mau siapin playlist untuk kita belajar web development sekaligus dengan nge-build sebuah project IoT atau Internet of Things, yang kurang lebih di sini platformnya kita pakai ESP32. Nanti di sesi 2 bakal gue jelasin berapa biaya yang harus kalian keluarin. Yang pasti sih nggak lebih dari 100.000. Ini di bawah 100.000. Pokoknya nanti detailnya bakal gue kasih tahu apa aja yang harus kalian beli di video berikutnya. Nah, ini gue demoin dulu untuk sampel project. Nanti setelah kalian mengikuti full playlist yang gue bikin ini penggabungan antara web development dengan microcontroller. Jadi kita bisa mengontrol hardware lewat website yang udah kita bikin sendiri. Contoh ini untuk LED control, jadi kayak macam home assistant gitu. Di sini gue namain Cuy Lab. Kalau waktu itu kita bikinnya Cuy Universe untuk web development only ya. Sekarang kita bikinnya Cuy Lab untuk kalian yang masih belajar seputaran microcontroller, IoT ataupun web development. Jadi kita gabungin di dalam satu stack IoT di sini ya. Kita coba pencet LED controlnya. Di sini gue bikin simulasi ada 3 buah lampu yang bisa kalian lihat di sini ada warna hijau 1, 2, 3. Yang mana 3 lampu ini anggaplah sebagai ruangan ya. Yang pertama ada dapur, terus ada ruang tamu dan ada toilet. Kalau gue nyalakan dapur, maka salah satu di antara lampu sini yang kita set sebagai dapur bakal menyala pastinya. Kita coba. Ya, yang ini nyala ya. Ini susah banget megangnya guys, bentar. Lurusin dulu. Nah begini, dapur nyala, berikut juga dengan tampilan LED icon yang berubah menjadi warna merah menyala ya. Warnanya memang nggak sinkron sih antara antara iconnya sama si LED-nya, tapi nggak apa-apa lah, nanti next time kita bisa benerin. Terus kalau ruang tamu kita nyalain, maka otomatis di situ LED-nya kalian bisa lihat nyala juga. Kalau toilet kita nyalain, nyala semuanya. Dan kalau kita matiin, udah sesuai dapur mati, gambarnya kembali seperti LED yang sudah padam. Lanjut ini mati, aman semuanya. Dan bahkan di sini kita bisa nyalain semuanya secara sekaligus ataupun mematikan semuanya secara sekaligus ataupun menyalakan semuanya dan mematikan satu persatu, itu terserah kalian. Jadi di awal proyekan kita bakal bikin terlebih dahulu hal seperti ini yang paling mudah versi sederhananya. Bahkan di sini pun gue cuman pakai kayak HTML dan JavaScript murni aja. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar JavaScript terutama, ini sintaksnya pun nggak rumit-rumit banget, cuman dari konsep aja sih yang harus kalian pikirin, gimana cara kalian maintain logiknya supaya bisa dapetin fitur seperti ini. Ketika diklik tombol dapur, maka dapur yang menyala di ESP32 platformnya, atau ketika kalian klik ruang tamu, maka ruang tamunya doang yang nyala, dan seterusnya. Jadi ini project bisa membuat kalian belajar berbagai macam hal, bukan cuma dari sekedar belajar web development basicnya, tapi juga core konsep penggabungan antara hardware dan juga software ataupun firmware. Kita bakal pelajari itu semua dari nol secara step by step di playlist ini. Berhubung udah kelar juga proyekannya, jadi tinggal gua pecah video satu persatu untuk kalian bisa ngikutin dengan santai sambil ngemil, sambil ngopi, sambil nimba ilmu bareng gua di sini. Gua juga sambil belajar juga karena kebetulan ada board ESP32 yang nganggur. Jadi di sini koneksinya itu based on WiFi ya guys ya. Dia berjalan wireless, so kita bisa kontrol lampunya tanpa menggunakan kabel. Dan untuk proyekan ini kita bisa kembangin sangat luas ya guys, dimana di video-video gue yang lama itu kalian bisa belajar web development basic mulai dari HTML, CSS, JavaScript murni, masuk ke React.js, masuk ke Next.js. Terus gue juga udah pernah bikin video seputar Arduino. Itu bisa jadi fundamental untuk kalian ngikutin playlist ini. Dan gak usah khawatir buat kalian yang belum pernah main microcontroller, tenang aja, gue bakal jelasin secara detail dan
padat kalau bisa, dengan bahasa yang manusiawi sebisa gua ya, biar kalian gak kepusingan nanti pas ngoding ataupun pas wiring di SP32-nya. Dan ini pun masih sangat sederhana, kedepannya projectnya bakal bisa di scale tentunya. Kita bisa ubah tech stack di web developmentnya pakai React.js, pakai framework lain, entah pakai Laravel, digabungin dengan beberapa library untuk mempercantik UI-nya, atau bahkan dengan utility yang ada di area web development itu kita bisa masukin juga. Belum lagi nanti mungkin bisa masuk ke deployment server, gimana cara ngonekin si SP32 ini ke IP public yang udah kita punya. Gue juga pernah bikin konten-konten seputaran home server, konten seputar VPS. Kalian juga udah terbiasa seharusnya dengan yang namanya IP public kalau main di area web development, dan itu semua bisa kita gabungin di dalam proyekan ini. Tapi untuk di tahapan awal playlist ini sesuai tujuan gua, yaitu untuk kalian yang lagi pengen belajar web sekaligus dengan microcontroller biar bisa digabungin jadi sebuah proyekan IoT gitu. Karena kebetulan dulu juga gua pas skripsinya itu IoT macam kayak begini, cuma waktu itu bukan pakai SP32, dulu tuh pakai Raspberry Pi 3B kalau nggak salah. Harganya 1.500.000 zaman itu. Sekarang pun harganya Raspberry itu mahal banget. Nah, untuk project-project seperti ini biar kita bisa belajar IoT-nya ataupun nge-build suatu project yang fun, kita bisa mulai dari SP32 terlebih dahulu, dan harganya pun cuma 40.000 50.000, ditambah dengan perangkat lainnya macam kayak LED gini cuma Rp1.000 aja, kayak gitu-gitu itu bisa kita manfaatkan untuk dipakai belajar IoT dan juga sekaligus web development. Jadi kurang lebih preview playlist demonya itu kayak barusan, kita bakal nyentuh ke fitur yang tadi udah gua praktekin ke kalian semuanya seperti ini. Dan bahkan gue lupa, bisa dikontrol juga dari HP karena kan ini udah satu jaringan ya. Maksudnya terkoneksi ke dalam sebuah jaringan network lokal di rumah gua, jadi kita bisa kontrol di berbagai macam device yang kita punya. Sini gua bakal coba konekin dulu via HP bentar. Oke, ini dia di HP udah gua buka ya sama percis seperti apa yang ada di layar yang kalian lihat di screen gua. Gua masuk ke LED control juga semuanya nyala ya, sama ya. Dan ketika gua pencet di HP nih, kita coba ya, gua pencet matiin yang dapur. Oke, satu mati, ruang tamu mati, dan toilet pun mati. Cuma memang ini belum gua sinkronisasi antara yang di mobile dengan yang di website. Jadi yang kalian lihat di layar ini adalah yang di website. Tapi kita bisa reload dulu sih biar state-nya kereset kayak gitu. Nah, kedepannya kita bisa pasangin sesuatu library untuk bisa sinkron antara yang ngebuka di mobile ataupun ngebuka di berbagai macam device lainnya. Semua datanya bisa sinkron sama. Kalau lagi nyala, nanti dibuka di device lain ya tetap nyala juga gitu. Kalau di device ini mati, di device yang satunya juga mati kayak gitu. Itu nanti kita bisa cobain juga untuk move ke arah sana. Tapi sekali lagi untuk di playlist ini kita bakal belajar bareng dari nol. Jadi jangan takut buat kalian semua yang belum pernah ngoding microcontroller macam Arduino, SP32 ataupun Raspberry Pi. Intinya codingannya mirip-mirip juga. Yang penting itu kalian pelajari fundamental dasarnya, logiknya, dan juga konsep-konsepnya. Silahkan disiapin aja budgetnya, kisaran range 50-100 ribu. Ditunggu aja barang apa aja yang harus kalian beli. Di video berikutnya bakal gua kasih detail, termasuk juga dengan merangkai semua yang ada di sini, walaupun cuman kayak sederhana gini doang, tapi tetap bakal gua jelasin secara detail dan perlahan aja. So, sampai jumpa di sesi berikutnya untuk nge-build web base-nya terlebih dahulu. Jadi kita bakal kembangin dari nol, mulai dari HTML-nya aja, terus juga CSS-nya murni aja, JavaScript-nya murni juga. Dan kalau udah fungsi secara fitur semuanya sesuai apa yang kita harapin di playlist ini, baru nanti di playlist berikutnya kita bakal ubah text stack-nya, mungkin pakai yang lebih modern macam framework Next.js atau React.js atau Next.js yang masih berbau JavaScript juga. Dan untuk komponennya mungkin nanti kita bakal upgrade, nggak pakai board yang kayak begini nih, yang putih ini. Wadahnya itu kita bakal ganti, mungkin kita bakal coba soldering ya biar lebih Yahoo dan lebih kuat lagi komponen-komponen yang ada. Tapi itu nanti aja di playlist yang berikutnya. Kalau ini udah kelar, kita mulai satu persatu dulu aja ya guys ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya di playlist ini. Silahkan jangan lupa mampir ke menu playlist di YouTube-nya, dicek aja. Dari situ kalian bisa lihat runtunan videonya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum pernah belajar web development sama sekali, kayak macam masih belum familiar sama VS Code gitu, kalian bisa cek dulu video gua di playlist University semester 1 sesi 1. Di situ yang full basic webnya, biar gak terlalu kaget nanti pas
kita ngoding-ngoding JavaScript macam kayak begini. Di situ kalian bisa lihat ya. Terus kalau misalkan kalian pengen lebih tahu duluan seputaran ESP32 atau Arduino itu mainannya kayak gimana, kalian bisa cek video gua yang seputaran Arduino ini. Di sini dimunculin ya. Di situ fundamentalnya kalian bisa pelajari walaupun berbeda hardware, tapi ya setidaknya konsepnya sama-sama aja. Minus, positif, negatif kayak gitu-gitu. Oke. Bye bye.